Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah haji. Di dalam kitab pengarang mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, ini suatu fasal. Waddima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Wadima'ul wajibatu fil ihram, dan beberapa dam yang wajib dalam ihram khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Ahaduha, satu di antara khamsah satu di antara 5 perkara ad-damul wajibu bitarkin nusukin, yakni dan yang wajib bitarkin nusuk dengan sebab meninggalkan nusuk. Wahwa ala tertib, dan bermula yang demikian itu menurut tertib. Wahwa ala tertibi, yang demikian itu menurut tertib. Satun, kambing. Satun, kambing. Tertibnya adalah yang pertama satun, yaitu kambing. Fa in lam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan kambing, fasyamu, maka dia berpuasa. Apabila tidak didapatkan, maka diganti dengan puasa. As-sarati ayyamin, puasa 10 hari. Salasatin fil haji, 3 hari dalam haji. Wa sab'atin iza roja'a ila ahlihi, dan 10 hari idza roja'a, apabila dia telah kembali ila ahlihi, kepada keluarganya. Itulah dam dengan sebab bitarkil nusuk, meninggalkan nusuk. Dalil daripada ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin iza roja'tum. Ini tertuang di dalam Al-Baqarah ayat 196. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji,
di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Al-Baqarah ayat 196. Kemudian kata-kata faman tamatta'a, perhatikan kata-kata tamatta'a bil umrati. Faman tamatta'a bil umrati. Tamatta'a bil umrati maksudnya adalah berumrah dahulu, kemudian berihram haji dari Mekah tanpa keluar ke miqat. Ihram dari miqat sebagaimana telah diketahui adalah wajib. Dari itu diharuskan baginya membayar dam karena meninggalkan ihram dari miqat. Kemudian yang perlu dicatat adalah masalah lain dikiaskan dengan masalah ini, masalah tersebut. Kemudian dam yang kedua dikemukakan oleh pengarang kitab Bismillahirrahmanirrahim wasani, dan yang kedua ad-damul wajibu bil halqi wat taraffuhi, dan yang kedua dam yang wajib karena bercukur dan bermewah-mewah. Bermewah-mewah di sini misalnya adalah memakai wangi-wangian. Wa huwa ala takhyir, dan dam ini boleh memilih. Takhyir. Wa huwa ala takhyiri. Satun, kambing, au saumu salasati ayyamin, atau berpuasa 3 hari, awit tasadduqu bisalasati asui ila sittati masakin, atau bersedekah 3 sok ila sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Itulah damnya. Jadi damnya bisa memilih. Kemudian hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Al-Baqarah ayat 196. Dan jangan kamu mencukur kepalamu. Jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kalian, jika ada di antaramu sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Al-Baqarah ayat 196. Kemudian perhatikan kata-kata mahillah, hatta yablughal hadiyu mahillah, sehingga
kurban sampai di tempat penyembelihannya, atau bisa juga diterjemahkan sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Mahillah adalah tempat penyembelihan di Mina. Waktu penyembelihannya tanggal 10 Zilhijjah. Kemudian tentang penjelasan dari masing-masing macam fidyah ini terdapat dalam hadis Ka'ab bin A'jrah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dia, yaitu melihat Ka'ab bin A'jrah di Hudaybiyah, melihat beliau banyak terdapat kutu di kepalanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kutu-kutu kepalamu itu mengganggumu? Ka'ab menjawab, ya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlik roksaka wansuk satan ausum salasata ayyamin au at'im faraqan minat tu'ami ala sittati masakin. Itulah sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukurlah kepalamu dan sembelihlah kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 1 farak pada 6 orang miskin. Ka'ab berkata dalam hadisnya, dalam masalahku itulah diturunkan ayat faman kana minkum maridon, maka barang siapa yang ada di antara kalian sakit, faman kana minkum maridon. Ayat itu diturunkan, ayat tersebut diturunkan khusus untukku dan untuk kalian pada umumnya, kata Ka'ab pula. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 1 faraq adalah kira-kira 3 sa', sedang 1 sa' adalah kira-kira 2,4 kilogram. Dikiaskan dari hal tersebut, segala bentuk kesenangan yang diharamkan, semisal memakai wangi-wangian, make up, memakai pakaian berjahit, memotong kuku, dan bahkan bermesraan, yaitu mencium dan sebagainya, menurut kaul yang paling sahih, karena semuanya berbau bersenang-senang dan kemewahan. Itulah dam yang wajib dikeluarkan karena bercukur dan bermewah-mewah. Kemudian dam yang ketiga dikemukakan oleh pengarang kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu, dan yang ketiga, ad-damul wajibu bi ihsarin fayatahallalu wa yahdi syatan. Dan yang wajib karena terkepung atau terhambat, hendaklah ia bertahalul kemudian menyembelih kambing. Wasalisu, dan yang ketiga, ad-damul wajib adalah dam wajib bi ihsarin, dengan sebab terkepung atau terhambat,
fayatahallalu, maka hendaklah dia bertahallul, wayah di syatan, dan kemudian menyembelih kambing. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh lillah, karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertahallul di Hudaybiyah ketika dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Beliau telah berihram umrah. Kambing yang disembelih harus yang memenuhi syarat untuk kurban. Penyembelihan harus didahulukan dari bercukur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini memberikan isyarat bahwa penyembelihan harus didahulukan dari bercukur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumrah. Ternyata orang-orang kafir Quraisy mengepung Baitullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembelih unta-untanya dan mencukur rambutnya. Kemudian yang keempat, adamul wajib biqatli soidi, yaitu dam yang wajib karena membunuh binatang buruan. Ya, memang ketika kita berhaji ada beberapa larangan yang harus kita patuhi. Salah satunya adalah tidak boleh membunuh binatang buruan. Jika kita membunuh binatang buruan, maka kita terkena dam. Nah, ini yang akan kita kaji, yaitu dam yang keempat. Warabi'u, dan keempat, ad-damul wajibu, yaitu dam yang wajib biqatli soidi, dengan sebab membunuh binatang buruan. Wa huwa alat takhyiri, dan dia boleh memilih. Wa huwa alat takhyiri, dan dia boleh memilih. In kana soidu mimma lahu mislun, apabila binatang yang dibunuh itu ada imbangannya, akhrajal misla minan na'ami, maka ia harus mengeluarkan binatang ternak yang seimbang.
au qawamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi, atau dihitung harganya dan sebanyak harganya itu dibelikan makanan lalu disedekahkan. Au shoma an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa setiap satu mud satu hari. Wa in kana shaidu mimma la mislalahu, dan apabila binatang itu tidak ada imbangannya, akhraja biqimatihi ta'aman aw shama an kulli muddin yauman, maka memberikan makanan sebanyak harga binatang itu, au shama an kulli muddin yauman, atau berpuasa setiap satu mud satu hari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurumun wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mislu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlin minkum hadiyan balighul ka'bati au kafarun ta'amu masakin au adlun zalika siyaman liyazuka wa bala'a amrihi afallahu amma salaf wa man ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun zuntiqam. Al-Maidah ayat yang ke-95. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan binatang buruan yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadnya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksanya. Al-Maidah ayat 95. Yang dimaksud dengan sengaja yakni muta'ammidan. Muta'ammidan yang dimaksud dengan sengaja dalam ayat tersebut adalah bahwa orang tersebut sadar bahwa dirinya sedang ihram dan memang bermaksud membunuhnya. Kemudian binatang yang seimbang yang dimaksudkan adalah yang mirip dalam bentuk dan rupa
bukan jenisnya. Kemudian berpuasa seimbang dengan harga binatang ternak pengganti binatang yang dibunuhnya itu, yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan seorang fakir miskin mendapat 1 mud, kira-kira 6/4 oz. Itulah dam yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah dam yang kelima, wal khamisu, dan yang kelima, adamul wajib bil wad'i, dam yang wajib bil wad'i dengan sebab bersetubuh, karena persetubuhan. Wahwa alat tertib, dan yang demikian itu menurut tartib sebagai berikut. Badanatun, menyembelih unta. Fa in lam yajidha, maka jika dia tidak mendapatkannya, tidak mendapatkan unta, fa baqaratun, maka dia dapat menggantinya dengan sapi. Fa in lam yajidha fa baqaratun, maka jika dia tidak mendapatkan unta, maka bisa diganti dengan sapi. Fa in lam yajidha fasab'un minal ghanam, kemudian apabila tidak terdapat sapi, maka 7 ekor kambing. Fa in lam yajidha qawamal badanata washtara bikimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi. Dan apabila kambing tidak didapatkan, maka dihitung harga unta dan diberikan makanan seharga untuk itu, kemudian disedekahkan. Fa in lam yajid sama an kulli muddin yauman, kalau tidak terdapat makanan, maka berpuasa untuk setiap 1 mud 1 hari. Yang perlu diperhatikan bahwa keharusan membayar dam berupa unta adalah berdasar fatwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya dia ditanya tentang seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya, padahal ia sedang berada di Mina dalam keadaan ihram sebelum tawaf ifadah. Kemudian beliau, Ibnu Abbas, memerintahkan lelaki itu agar menyembelih unta. Riwayat senada diriwayatkan pula dari Umar, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dialihkannya ke sapi dan 7 ekor kambing adalah karena keduanya dalam hal kurban sebanding dengan unta. Jadi 1 unta atau 1 kambing atau 1 sapi, 1 unta atau 1 sapi bandingannya adalah 7 ekor kambing dalam hal berkurban. Dan ini memang sudah kita pahami, 1 unta atau 1 ekor sapi, maka bandingannya adalah 7 ekor kambing. Adapun dialihkan kepada memberi makan kemudian diganti dengan puasa adalah
bahwa di dalam ketentuannya pembunuh binatang buruan mengganti dengan boleh memilih kepada dua hal tersebut. Dialihkannya kepada dua hal itu di sini adalah ketika ada kesulitan untuk mengikuti ketentuan tartib. Itulah yang kelima, dam yang kelima. Karena itu ketika di antara kita ada yang berhaji, maka harus diperhatikan. Karena ada perkara-perkara yang tidak boleh dilanggar. Apabila perkara tersebut dilanggar, maka kita akan terkena dam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.